Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini kita masuk ke materi IPS dengan materi karakteristik geografis wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar kita mampu menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis Indonesia melalui peta, mampu menjelaskan karakteristik kependudukan dan kondisi alam wilayah Indonesia, dan mampu menjelaskan pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Kita langsung ke halaman 3. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Bagian pertama, letak astronomis wilayah Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang digambarkan pada peta. Garis lintang adalah garis yang digambarkan secara horizontal. Yang garis secara mendatar. Sedangkan garis bujur adalah garis yang digambarkan secara vertikal. Letak wilayah Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang mana garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah 0 derajat pada garis hayal, yaitu di tengah-tengah, terletak di tengah. Jika kalian lihat di buku, 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk luas wilayah Indonesia sekitar 5.193.250 km persegi, yang terdiri atas 1.919.440 km persegi untuk wilayah daratan dan 3.273.810 km persegi untuk wilayah perairan. Jadi wilayah kita itu lebih banyak wilayah perairannya. Kita ke halaman selanjutnya. Letak geografis wilayah Indonesia. Jika letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang yang ada di peta, letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, letak Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia. Juga di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika kalian lihat peta berikut, wilayah Indonesia terdapat di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia berdampingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat mengetahui batasan-batasan wilayah Indonesia. Kita lihat sebagai berikut. Untuk wilayah sebelah utara atau bagian atas, perbatasan kita terdiri dari Singapura, Malaysia, Laut Tiongkok Selatan, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Untuk perbatasan wilayah selatan atau bagian bawah terletak ada Samudra Hindia,
Timur Leste, dan benua Australia. Untuk wilayah bagian timur, perbatasannya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan bagian barat ada benua Asia yang jika kalian lihat pada globe atau bola dunia, benua Asia itu sangat luas. Dan Samudra Hindia. Baik, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Seperti luas wilayah Indonesia yang tadi dijelaskan, wilayah kita lebih banyak perairannya, maka wilayah Indonesia kita sebut sebagai negara maritim karena wilayah perairan Indonesia lebih luas dari daratannya, yaitu 2/3 dari seluruh wilayah. Ya, jadi negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya perairan. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pernyataan itu tersebut dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berjudul atau berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, kekayaan alam di wilayah perairan kita banyak diambil atau dimanfaatkan oleh warga negara lain tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menjaganya dengan cara melakukan patroli laut oleh Angkatan Laut Indonesia, yang pada zaman Menteri Bu Puji, jika ada nelayan dari negara lain tanpa izin, tenggelamkan. Sekarang kita masuk ke bagian karakteristik kependudukan Indonesia. Berdasarkan karakteristik kependudukan Indonesia, kita bisa lihat dari rasio jenis kelamin. Ya, yang pertama rasio jenis kelamin. Pada sensus penduduk tahun 2010, Indonesia ada sebanyak 237.641.326 jiwa. Itu jumlah penduduk pada tahun 2010. Kalau sekarang 2020, ya tidak terbayang jumlahnya bertambahnya seperti apa. Pada jumlah seperti itu dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin. Yang laki-lakinya sebanyak 119.630.913 jiwa dan jumlah perempuannya 118.010.413 jiwa. Berdasarkan jumlah sensus tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 101, yang maksudnya adalah setiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Ya. Jadi lebih satu penduduk laki-laki. Yang kedua, rasio ketergantungan. Komposisi usia penduduk Indonesia dapat dilihat dalam piramida penduduk. Ya, kalian lihat ini, gambar ini adalah piramida penduduk. Piramida penduduk adalah bagian yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia tertentu dalam periode 5 tahunan. Dan lagi-lagi ini adalah sensus piramida penduduk tahun 2010. Piramida di samping itu menunjukkan kelompok usia produktif. Nah, kelompok usia produktif kita pada tahun 2010 itu cukup besar, di mana kelompok produktif itu dari usia 15 sampai 64.
Selanjutnya, karakter bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jadi penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2010 naik sekitar 1,48%. Jadi kalau kita ikuti dari 2010 ke 2020 kemungkinan 1,48% atau 1,50%. Jika dilihat gambarannya adalah seperti gambar di bawah ini. Kalian lihat ada beda yang berwarna ya. Semakin tebal warnanya maka semakin tinggi pertumbuhan penduduk tersebut. Dan jika dilihat tingkat pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di Provinsi Papua dan yang terendah ada pada Provinsi Jawa Timur. Lanjut, untuk selanjutnya karakter dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia itu tidak merata dan penduduk Indonesia pada umumnya banyak tinggal di Pulau Jawa, banyak yang bekerja di Pulau Jawa, dan penduduk paling padat adalah di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun wilayahnya kecil, tapi jumlah penduduknya sangat padat karena banyak orang-orang dari daerah yang merantau untuk bekerja di Jakarta. Baik, sekian saja materi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan soal yang akan Bapak berikan pada info selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.